Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahayu. Saya berasal dari Universitas Terbuka Daerah Palembang dengan NIM 877599355. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang pertumbuhan perkembangan pada perkecambahan. Setiap makhluk hidup melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan suatu proses yang ditandai oleh adanya pertambahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Sedangkan perkembangan secara umum merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Pada proses perkembangan ini terjadi proses-proses diferensiasi sel. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selain ditentukan oleh faktor genetik, juga sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan seperti cahaya matahari, air, makanan, dan temperatur. Perkecambahan kacang merah atau kacang hijau adalah proses awal pertumbuhan biji kacang merah atau kacang hijau ketika biji tersebut mulai berkembang menjadi tanaman baru. Proses ini dimulai saat biji menyerap air atau imbisisi sehingga kulit biji melunak dan embrio di dalamnya aktif tumbuh. Selanjutnya, akar pertama atau radikula keluar dari biji, diikuti oleh batang kecil atau plumula yang tumbuh ke atas menjadi tanaman muda. Secara singkat, perkecambahan kacang merah atau kacang hijau merupakan proses berubahnya biji kacang merah menjadi kecambah sehingga menjadi tanaman kecil dengan bantuan air, oksigen, dan suhu yang sesuai. Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkecambahan kacang merah atau kacang hijau merupakan proses perubahan biji menjadi tanaman baru yang diawali dengan penyerapan air, munculnya akar, batang, dan daun. Pertumbuhan terjadi secara bertahap dari biji hingga menjadi tanaman dewasa, sedangkan perkecambahan adalah tahap awal dari pertumbuhan tersebut. Proses ini dipengaruhi oleh air, cahaya, udara, dan suhu yang sesuai agar kacang merah atau kacang hijau dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Lalat merupakan serangga yang mudah ditemukan di berbagai tempat, terutama di lingkungan yang kotor atau terdapat sisa makanan. Lalat memiliki kemampuan berkembang biak dengan secara cepat, yang menjadikannya salah satu serangga dengan populasi tinggi di dunia. Mengetahui proses perkembangbiakan lalat penting untuk memahami siklus hidupnya, serta cara pengendalian populasinya agar tidak menimbulkan gangguan atau penyakit bagi manusia. Lalat mengalami metamorfosis sempurna atau holometabola yang terdiri dari 4 tahap jenis, yaitu telur, larva atau belatung, pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Siklus hidup ini berlangsung sangat cepat, biasanya dalam 7 hingga 50 hari tergantung suhu dan ketersediaan makanan. Lalat betina bertelur di sampah organik, telur menetas menjadi belatung, berubah menjadi pupa, dan akhirnya menjadi lalat terbang. Siklus hidup lalat dimulai dengan tahap telur. Telur lalat berukuran sangat kecil, sekecil butiran beras atau 1,2 mm, berwarna putih dan hanya butuh 1 hari untuk menetas ke tahap pertama atau tahap larva. Setelah telur menetas, mereka keluar sebagai makhluk berwarna putih tanpa kaki yang disebut larva atau umum juga disebut sebagai belatung. Larva atau belatung adalah makhluk seperti cacing yang tidak akan merangkak dalam jarak yang jauh dari sumber makanan. Belatung berkembang biak dengan cepat dan kemudian melewati proses pergantian kulit. Proses pergantian kulit atau molting adalah proses ketika serangga melepaskan eksoskeletonnya dan menumbuhkan kulit yang baru. Belatung melakukan proses ini 2 kali sebelum ganti kulit ketiga. Setelah belatung memasuki tahap kepompong, mereka akan tampak lebih besar dan kulitnya berubah menjadi gelap, berwarna merah, kuning, coklat, hingga hitam. Dan pada tahap ini, mereka tidak lagi berbentuk silinder sama seperti ketika mereka berada di tahap larva. Selama tahap kepompong, lalat mulai mengembangkan sayap, kaki, dan beberapa bagian tubuh lalat dewasa lainnya hanya dalam waktu 3-5 hari.
Ketika proses kepompong telah dilalui dan mereka sudah tumbuh menjadi lalat dewasa, mereka kemudian terbang dan mencari tempat untuk memberi makan dan pada akhirnya mencari tempat baru untuk bertelur dan memulai proses dari awal lagi.